Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, muatan pelajarannya, ilmu pengetahuan sosial. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang kawasan Asia Tenggara. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas tentang kerjasama Asia Tenggara, dan sekarang kita lihat kawasan Asia Tenggara ini terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Beriklim tropis. Kenapa beriklim tropis? Karena wilayah Asia Tenggara ini ada yang di lintang utaranya sampai 23,5 derajat lintang utara dan ke selatan pun 23,5 derajat lintang selatan yang merupakan wilayah tropis. Kemudian dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Nah, karena dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania, juga di sini dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif, terbukti dengan sering terjadinya gempa vulkanik ataupun gempa tektonik. Memiliki banyak hutan lebat. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Jadi hutan lebat ini karena curah hujan juga tinggi sehingga wilayahnya atau tanahnya menjadi subur dan tumbuhan pun menjadi tumbuh dengan subur. Salah satu daerah pertanian yang subur adalah daerah aliran Sungai Mekong yang melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai di antara negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Kita lihat yang pertama adalah Singapura. Singapura ini merupakan negara maju di Asia Tenggara, termasuk negara maju dan juga termasuk negara yang merupakan pelopor pendiri ASEAN ya. Ibu kota Singapura luasnya 622 km persegi. Kelompok etnisnya ada Tionghoa yang merupakan kelompok terbesar, kemudian Melayu dan India. Bahasanya Melayu, Cina, Tamil, Inggris. Agama Tao terbesar, Buddha, Islam, Kristen. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Pemerintahannya berbentuk republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, dan mata uangnya dolar Singapura. Singapura adalah negara kepulauan dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km. Terletak 137 km di utara Khatulistiwa, memiliki 63 pulau kecil diantaranya Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula taman botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Kondisi geografi Singapura. Singapura letak astronomisnya 1,15 derajat lintang utara dan 1,26 derajat lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Luas wilayahnya sekarang 710,5 km. Batas-batas di sebelah utara Malaysia dan Selat Johor, selatan Indonesia dan Selat Singapura, sebelah barat Indonesia dan Selat Malaka,
sebelah timur Indonesia, Selat Karimata, dan Laut Cina Selatan. Bentang alamnya berupa perbukitan, dataran rendah, rawa, dan sungai. Iklimnya tropis. Fakta menarik dari Singapura adalah letak Singapura sangat strategis, berada pada posisi silang jalur pelayaran negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Singapura memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, namun Singapura memiliki perekonomian yang maju. Negara yang kedua adalah Thailand. Kita lihat, ini wilayah Thailand. Thailand juga termasuk negara yang mempelopori berdirinya ASEAN. Thailand, ibu kotanya Bangkok. Kelompok etnis terbesar Thai, Tiongkok, Melayu, lagu kebangsaan Peng Chat Thai, pemerintahan kerajaan, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Luas wilayahnya 513.115 km persegi, bahasanya Thai, agama Buddha, kepala negara raja, dan mata uang Baht. Batas negara sebelah utara Laos, sebelah selatan Malaysia, sebelah timur Kamboja, sebelah barat dan barat daya Myanmar dan Laut Andaman. Wilayah geografis Thailand dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Di Thailand terdapat Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Thailand beriklim tropis, hasil pertanian terbesar adalah padi, sehingga Thailand dijuluki sebagai negara lumbung padi Asia. Selanjutnya, Vietnam. Ibu kota Hanoi, luas 331.210 km persegi. Kelompok etnisnya adalah Vietnam, Cina, Prancis, Inggris. Agamanya Buddha yang terbesar, Kristen, dan Tao. Pemerintahan Republik Sosialis, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, dan mata uangnya Dong. Batas negaranya, sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kamboja, dan Laos. Nah, kalian bisa lihat ini adalah wilayah daripada Vietnam. Vietnam luas wilayahnya kurang lebih 331.210 km persegi. Daerahnya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat, serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam adalah Gunung Ngoc Linh dan Gunung Cui Yang Sin. Sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang Deklarasi ASEAN. Nah, ASEAN ini didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Tujuan daripada ASEAN adalah menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. Adapun ASEAN diprakarsai oleh 5 negara atau perwakilan dari 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN yang bernama Deklarasi Bangkok. Adapun kerjasama ASEAN sekarang di bidang ekonomi. Kita kemarin sudah membahas di bidang pendidikan, sekarang di bidang ekonomi yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN. Pembukaan pusat promosi ASEAN ini dilakukan di Jepang dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyediaan cadangan pangan. Nah, ketika salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan karena bencana atau karena terjadi hal-hal lain, misalnya negara lain siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut. Selanjutnya, penyelenggaraan proyek industri.
ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Nih yang sebelah kiri ini. Kemudian ASEAN Urea Project, yaitu pabrik pupuk di Malaysia. Selanjutnya ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik tembaga di Filipina. ASEAN Vaksin Project yang memproduksi vaksin di Singapura, dan Rock Salt Soda Ash Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Kemudian, kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, adalah kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi yang bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Kemudian, Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization atau ACO bertujuan untuk menopang perekonomian di Asia Tenggara. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama, Defense Minister Meeting, yaitu dengan mengadakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, pengiriman duta dan konsulat. Jadi, setiap negara ASEAN mengirimkan duta dan konsulatnya di wilayah negara-negara di ASEAN. Perjanjian ekstradisi ASEAN dalam hal ini menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Selanjutnya, perjanjian kawasan bebas nuklir, yaitu melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Yang terakhir adalah kerjasama kawasan damai, bebas, dan netral. Yang ini tujuannya adalah menjaga setiap negara agar tetap damai. Nah, ini adalah kerjasama ASEAN di bidang politik. Demikianlah anak-anak yang Ibu bisa jelaskan tentang wilayah ASEAN yang merupakan organisasi negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Yang sudah Ibu contohkan tadi adalah Singapura, Malaysia, dan tadi Vietnam ya. Ini juga Ibu sertakan kerjasamanya di bidang ekonomi dan di bidang politik. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami dan bisa menambah wawasan kalian tentang keberadaan negara-negara di wilayah ASEAN dan kerjasamanya baik itu di bidang ekonomi ataupun politik. Nah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.